A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan, saya Cynthia Berkacaribu, saya kelas 11, saya bersekolah di SMA Santo Yosef Medan. Di sini, adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menjelaskan sedikit teori dengan bidang studi seni budaya atau SBK dengan guru bidang studi saya yaitu Miss Cindy Panjaitan. Adapun judul dari teori yang ingin saya jelaskan yaitu membuat karya ekspresi personal, yang dimana judul teori ini terdapat 4 poin. Yang pertama, mengenal proses kreatif. Proses kreatif merupakan tahapan esensial dalam mengembangkan ide yang kreatif dan inovatif. Sebelum mempelajari tahapan proses kreatif, perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian serta ciri-ciri orang yang memiliki kreativitas. 1. Teori kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam mencari solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan cara-cara yang lebih praktis dan efisien. Kreativitas sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari secara lebih cepat. Beberapa definisi atau pengertian tentang kreativitas yang dikemukakan oleh para tokoh dengan pandangan yang berbeda. Yang pertama, terdapat tokoh yang bernama James R. James R. menyatakan bahwa kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan sebuah pertalian baru. Yang ketiga yaitu John Watson mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru. Yang ketiga ada Connie R. Semiawan menjelaskan bahwa kreativitas merupakan kemampuan memberikan gagasan-gagasan baru. Yang keempat ada Utami Munandar mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk mengombinasikan. Dan yang terakhir ada B.A. Clark menjelaskan kreativitas sebagai ekspresi tertinggi dari bakat yang terintegrasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut tadi, dapat kita simpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan menemukan ide-ide baru untuk menciptakan produk yang baru. Dan dapat kita simpulkan, kreativitas adalah potensi yang dimiliki setiap manusia yang berasal dari dalam dirinya dan telah melekat sejak ia dilahirkan. Orang yang memiliki kreativitas ditandai dengan sikap non-aptitud, seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin mencari pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, ada proses kreatif. Proses kreatif mengacu pada upaya aktualisasi diri seseorang yang memiliki tingkat intelektualitas dan emosional yang tinggi. Pada saat memecahkan masalah, proses mencipta dan berpikir kreatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kelancaran. 2. Kelenturan. 3. Keaslian. 4. Elaborasi. Setelah itu, yang ketiga terdapat ciri dan sikap perilaku kreatif. J.P. Guilford menekankan bahwa proses kreatif harus dilakukan dengan divergent thinking. Divergent thinking adalah bentuk pemikiran terbuka yang menjajaki berbagai macam kemungkinan jawaban terhadap suatu permasalahan. Sementara itu, convergent thinking adalah bentuk pemikiran yang fokus pada tercapainya satu jawaban yang paling tepat terhadap suatu permasalahan. Keempat, ada tahapan proses kreatif terbagi atas satu tahap pengertian awal, yaitu merupakan tahap pengenalan atas masalah. 2. Tahap persiapan, yaitu berisi kegiatan penjajakan awal dalam pencarian ide atau gagasan untuk memecah masalah. Ketiga, tahap inkubasi. Dalam tahap inkubasi diperlukan suatu pemahaman yang matang terhadap ide yang timbul. 4. Tahap iluminasi. Bagian ini membahas mengenai tahap penetasan ide. 5. Tahap verifikasi. Tahap verifikasi adalah tahap evaluasi untuk menyimpulkan ide yang telah muncul. Setelah itu, poin kedua terdapat eksplorasi ide teknik dan media seni rupa 2 dimensi.
Eksplorasi adalah kegiatan penggambaran, jiwa pengamatan lapangan, serta penggalian sumber referensi dan informasi yang akan digunakan untuk menciptakan karya yang unik, belasan kontekstual dan indah. Eksplorasi ide adalah kegiatan penjelajah sumber referensi, pengamatan lapangan, penggalian landasan, teori tentang penggalian sumber visual untuk menemukan ide. Eksplorasi media adalah eksplorasi bahan dan alat yang digunakan saat berkarya seni rupa dapat menimbulkan efek-efek yang mengejutkan. Eksplorasi ini dilakukan agar seniman mampu menguasai beragam teknik dalam berkarya sehingga bahan dan alat dapat diolah dengan baik menjadi sebuah karya seni yang unik. Seorang seniman perlu mengeksplorasi teknik agar proses pengolahan bahan dapat berjalan efektif. Proses perwujudan hasil eksplorasi adalah visualisasi atau perwujudan ide. Adalah proses yang tidak terpisahkan dari proses penciptaan seni. Poin yang ketiga yaitu membuat karya seni. Langkah-langkah tersebut yaitu 1. Membuat sketsa alternatif. 2. Menentukan sketsa terpilih untuk menjadi gambar utuh. Ketiga, merealisasikan konsep karya seni rupa 2 dimensi yang terbagi atas sketsa lukisan. Dan keempat, terdapat membuat portofolio. Proses pembuatan karya portofolio. Cara membuat portofolio yaitu 1. Membuat daftar isi portofolio. 2. Membuat kerangka portofolio. 3. Melampirkan data diri pemilik. 4. Mengurangi tujuan dan target pencapaian. 5. Menguraikan konsep karya. 6. Menguraikan proses pembuatan karya seni rupa 2 dimensi ekspresif personal. 7. Melampirkan foto proses. 8. Melampirkan foto referensi sumber ide atau gagasan dari berbagai sumber. Sekian penjelasan saya mengenai membuat karya ekspresi personal. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Audio Jungle.